Para penonton dan pemirsa di rumah, kita ada dalam bulan Kitab Suci Nasional dengan tema yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dan dalam rangka itu kita angkat tema bermazmur bagi Tuhan, karena ternyata dalam kitab Mazmur itu diungkapkan berbagai pengalaman umat beriman dalam hidup sehari-hari. Bagaimana jatuh bangun mereka, bagaimana pengalaman perjuangan mereka dalam waktu sehat, waktu sakit. Dan seperti tadi dalam satu lagu sudah dibuka dengan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Itu satu contoh bagaimana pergumulan umat beriman dinyatakan dalam Mazmur. Nah, bagaimana peran Mazmur itu dalam peribadatan, kita akan lihat bersama dalam talk show pada malam hari ini. Dan bagaimana kita membawakannya dalam liturgi secara benar dan baik, apa peranannya dalam liturgi Katolik. Pastor Hermas, kita ada dalam bulan Kitab Suci Nasional, tapi yang kita angkat dalam talk show ini justru adalah bermazmur bagi Tuhan. Nah, saya baca dalam berbagai sumber, katanya Mazmur itu adalah ungkapan pengalaman sehari-hari sebenarnya dari umat Israel yang mereka lihat semua dalam kacamata hubungan dengan Tuhan. Begitukah? Itu sangat benar, Pastor Chris. Karena kitab Mazmur memang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya dalam kitab Keluaran kita baca bagaimana Tuhan itu mewahyukan dirinya dan Tuhan itu bersabda, berkata-kata kepada manusia, kepada orang Israel lewat Musa. Tetapi dalam kitab Mazmur itu terbalik. Manusia itu berbicara kepada Tuhan. Dari manusia kepada Tuhan, bukan sebaliknya dari Tuhan kepada manusia. Nah, manusia bicara kepada Tuhan itu tentang apa saja? Dia bicara tentang apa yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan lihat bahwa sebenarnya pada bagian-bagian pertama dari kitab Mazmur isinya itu tentang ratapan. Ratapan dan banyak, dari misalnya Mazmur 3 kita sudah baca bagaimana Daud mengeluh kepada Tuhan tentang anaknya Absalom yang melawan dia. Dia mau melawan orang tuanya. Dan dalam Mazmur 22 yang sangat terkenal itu dikutip oleh Yesus di atas kayu salib. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan daku? Tapi nanti pada akhirnya, di akhir Mazmur ini, kita akan temukan Mazmur-Mazmur yang disebut dengan Mazmur Haleluya. Mazmur pujian kepada Allah, kepada Yahweh. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa Mazmur ini ternyata jadi inspirasi besar pun dalam tema bulan Kitab Suci Nasional kita. Bahwa dengan iman kepada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka situasi ratapan ini nanti akan berubah dengan pada menjadi situasi kegembiraan, sehingga kita bisa memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi, apakah memang diatur sedemikian rupa sehingga Mazmur ada 150 buku Mazmur. Apakah memang diatur sedemikian rupa sehingga perlahan-lahan ketika kita membaca kitab Mazmur, pengalaman-pengalaman harian, entah ratapan, entah kesusahan yang lain, perlahan-lahan menghantar kita kepada Mazmur Haleluya, pujian tadi kepada Tuhan. Itu bisa dikatakan, dan memang saya kira mereka yang menyusun kitab Mazmur ini, jadi ada banyak Mazmur yang tersebar selama ratusan tahun di antara orang Israel yang kemudian memang dipakai dalam ibadat. Dan kalau kita baca dan kita teliti apa yang kita temukan, misalnya di Qumran, itu komunitas di sana itu mereka menulis Mazmur.
Jadi ada banyak mazmur yang mereka gunakan yang tidak terdapat dalam kitab suci kita ini. Berarti memang kemudian mazmur-mazmur yang tersebar kemudian diperiksa dan oleh otoritas agama religius itu ditetapkan sebagai mazmur, sebagai kitab suci masuk dalam kanon kita. Dan memang pilihannya memang saya kira sangat tepat, sangat baik. Dan saya mau bicara sedikit tentang apa itu mazmur sebenarnya. Ya, mazmur itu, kata mazmur ini memang pengaruh besar dari kata Ibrani. Ibrani itu mizmor, mizmor. Dan dari kata kerjanya itu zamar, berarti bernyanyi. Nah, dalam tradisi Yahudi memang kitab ini disebut dengan nama yang lain. Dalam tradisi Yahudi ada dua nama, namanya Tefilot dan Sefer Tehillim. Nah, Sefer Tehillim itu artinya buku pujian, doa pujian. Dan Tehillim itu kita akar katanya jelas itu Halel. Dan kita punya itu kata haleluya juga, dia punya akar kata dari ini, Halel. Sehingga Halel, puji, ya itu Yahweh, pujilah Tuhan, pujilah Yahweh. Dan para penerjemah kitab suci dari perjanjian dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu menemukan bahwa judul ini sebenarnya tidak terlalu tepat, tidak komprehensif untuk menggambarkan isi dari kitab Mazmur yang beragam itu. Ada ratapan, ada ungkapan iman, dan ada pujian, ada macam-macam di sana. Nah, kemudian ini penerjemah ke dalam bahasa Ibrani ini, dalam bahasa Yunani itu mereka buat pilih salah satu kata yang banyak muncul dalam kitab Mazmur itu, itulah mizmor. Mereka terjemahkan ke dalam bahasa Yunani itulah psalmoi. Dan kita kenal dalam bahasa Inggris psalm. Tapi kemudian kita temukan dalam bahasa Latin kita liber psalmorum. Tapi dalam bahasa Indonesia kita katakan Mazmur. Berdasarkan bahasa Ibrani dan isinya itu jelas adalah nyanyian, ungkapan manusia umat beriman kepada Allah tentang apa yang dia alami dalam hidupnya. Ada yang gembira, ada yang sangat gembira, ada yang sedih, ada yang sangat sedih. Bahkan dia katakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Luar biasa ya, begitu kekayaan kitab Mazmur. Nah, bagaimana kemudian kitab Mazmur yang penuh dengan pengalaman-pengalaman harian yang membawa orang-orang Israel kepada pujian kepada Tuhan, kepada bernyanyi bagi Tuhan, akhirnya dimasukkan dalam liturgi. Nah, Pastor Stanley, apa peran sebenarnya Mazmur dalam liturgi ini? Silakan. Pastor Chris dan pemirsa yang terkasih, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, tapi dalam waktu kita tidak cukup untuk membahas semua itu. Saya menyambung apa yang dijelaskan oleh Pastor Hermas tadi, bahwa Mazmur itu awalnya itu buku doa atau pujian dari orang Israel. Lalu kemudian gereja mengambil itu sebagai katakanlah buku doa yang pertama atau buku nyanyian yang pertama. Karena apa? Karena kesetiaan kepada Yesus. Yesus sendiri bermazmur. Tadi sudah disinggung, ya. Bahkan pengalaman penderitaan Yesus di atas kayu salib itu selalu dihubungkan dengan kata-kata di dalam Mazmur. Tadi disinggung tentang Mazmur 22 ayat 2 tadi, Eli Eli lama sabachtani, atau yang bisa kita kenal Eli Eli lama sabatani. Dan itu dikutip oleh Yesus di atas kayu salib. Misalnya juga di atas dalam penderitaannya Yesus mengutip Mazmur 33, ya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ya. Jadi Yesus sendiri berdoa mengungkapkan keluh kesahnya dengan menggunakan kata-kata Mazmur, dan itu diambil oleh gereja, ya. Santo Agustinus sendiri pernah mengatakan bahwa Psalmus Vox totius Christi caputis corporis, jadi Mazmur itu sebenarnya suara dari keseluruhan Kristus, ya. Kepala dan anggota-anggotanya. Siapa itu Totius Christi? Itu sebenarnya gereja. Jadi Mazmur itu menjadi suara gereja, dan tadi saya sudah singgung. Lalu di dalam tradisi gereja tapi juga tradisi liturgi, Mazmur itu benar-benar menjadi
buku nyanyian yang pertama ya. Dan teks-teks lagu yang berkembang kemudian yang dipakai di dalam liturgi itu kebanyakan berinspirasi dari ayat-ayat Mazmur. Saya melompat agak jauh ke depan mengacu kepada pertanyaan yang disampaikan tadi, apa peran Mazmur itu di dalam liturgi ya. Satu hal yang menjadi buah dari pembaharuan liturgi Konsili Vatikan kedua adalah menghidupkan lagi Mazmur yang kita sebut sekarang Mazmur Tanggapan itu sebagai bagian esensial dari liturgi. Di dalam liturgi yang lama sebelum Konsili Vatikan kedua, Mazmur Tanggapan itu tidak dikenal. Yang ada hanya dikenal ada Graduale ya, Tractatus. Nah, fungsi dari Mazmur Tanggapan yang dipikirkan pertama ada beberapa. Pertama, Mazmur Tanggapan itu fungsinya memang sebagai sebuah tanggapan gereja atas karya keselamatan yang diwartakan di dalam bacaan pertama. Tetapi hati-hati, responsorius itu juga mungkin Pastor Hari bisa menjelaskan punya arti lain dalam konteks Mazmur. Bukan sekedar menanggapi bacaan pertama, tapi punya arti lain, bisa dijelaskan sebentar. Yang kedua, sebenarnya Mazmur sebagaimana bapak-bapak gereja melihat Mazmur itu sebagai bukan sekedar sebuah lagu tanggapan, tetapi benar-benar sebagai teks kitab suci. Itu yang penting ya. Dan yang berikut juga fungsi Mazmur untuk semacam ya katakanlah engkel, jadi semacam jembatan yang menghubungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu penting di dalam liturgi, sesudah bacaan perjanjian lama lalu ada Mazmur, kemudian bacaan perjanjian baru. Dan kemudian sangat jelas di dalam PUMR dikatakan bahwa Mazmur itu dia juga menjadi nyanyian meditasi ya. Jadi merenungkan apa yang diwartakan di dalam bacaan pertama, jadi Tuhan yang berbicara, lalu manusia itu menanggapi, berdialog seperti dikatakan oleh Pastor Hermas tadi. Jadi Mazmur itu dari pihak manusia berdialog ya. Begitu juga gereja ketika mengucapkan Mazmur menanggapi, berarti berdialog, berarti merenungkan, memeditasikan apa yang diwartakan di dalam bacaan pertama. Dan di dalam PUMR dikatakan juga betapa penting Mazmur itu membantu umat beriman untuk benar-benar merenungkan dan meresapkan ya bacaan yang diwartakan, sehingga benarlah bahwa memang Mazmur ini memiliki manfaat pastoral yang sangat-sangat penting di dalam liturgi, sehingga ada anjuran praktis bahwa Mazmur di dalam liturgi resmi tidak boleh diganti dengan teks-teks lain yang bukan kitab suci. Ini kira-kira penjelasan singkat. Saya ulang lagi yang tadi Pastor Stanley, Mazmur Tanggapan di dalam ibadat di bagian liturgi sabda itu tidak bisa diganti oleh lagu-lagu lain. Begitu kah? Ya. Memang begitu. Jadi kalau untuk misa ya, ini untuk misa. Kalau misa mestinya Mazmur Tanggapan itu adalah bagian bagian esensial penting, ya, penting dari tidak boleh dirubah-rubah dalam keseluruhan satu liturgi sabda yang ada di situ. Wah, ini luar biasa. Jadi para pemirsa yang ada nanti tolong perhatikan ya, seksi-seksi liturgi, harap kalau masih menonton perhatikan bahwa dalam perayaan Ekaristi Mazmur Tanggapan wajib. Untuk pertanyaan kepada masih Pastor Stanley, dalam liturgi itu wajib dinyanyikan atau bisa juga dibacakan? Oke, ini juga pertanyaan menarik juga Pastor Chris dan pemirsa. Memang kalau lihat esensi dari Mazmur, tadi Pastor Hermas sudah sangat panjang lebar menjelaskan dari katanya samar ya, mismor, berarti memang nyanyian. Jadi yang namanya Mazmur itu memang sebuah nyanyian ya. Jadi memang intinya dari dulu Mazmur itu selalu dinyanyikan. Tetapi di dalam PUMR ya sangat dianjurkan bahwa Mazmur itu dinyanyikan, biarpun sedikit ada kelonggaran, kalau tidak bisa dinyanyikan sekurang-kurangnya ayat ulangannya itu dinyanyikan. Kalaupun itu dibacakan, beda itu ketika kita membacakan bacaan pertama, ada istilah mendaraskan ya. Jadi mendaraskan itu beda dari sekedar membacakan. Jadi mendaraskan itu memang perlu ada melodi untuk membedakan bagaimana
mengucapkan Mazmur sebagai sebuah nyanyian dengan mewartakan atau membacakan bacaan pertama yang memang ya itu namanya bacaan, ya dia dibacakan ya. Itu. Terima kasih. Nah, jadi kalau sekurang-kurangnya mesti tidak mampu dinyanyikan, sebaiknya dinyanyikan. Tapi kalau tidak mampu dinyanyikan, sekurang-kurangnya antifonnya Iya, itu, kalau ulangannya. boleh ulangannya itu dinyanyikan. Itu juga istilah antifon itu jadi ulangan itu ya. Oh, itu bukan antifon ya. Nanti pastor Antifon, ulangan. Jadi ulangan, ya. jadi ulangan ya. Nah, sedikit 1-2 menit saja Pastor Hari sebagai pengantar untuk nanti kita ke yang kedua. Pastor Stanley tadi sudah mengatakan bahwa ini bukan sekedar tanggapan saja. Kalau tanggapan berarti seolah-olah fungsinya memang tergantung dari bacaan yang pertama, tapi dia sendiri punya nilai tertentu. Nah, bagaimana itu dari segi kasana musik liturgi dilihat? Iya, jadi tadi dua narasumber, Pastor Hermas dan Pastor Stanley sudah mengatakan yang bagus dan yang baik dan yang benar untuk kita semua, bahwa Mazmur tanggapan itu benar untuk menanggapi bacaan, tetapi Mazmur itu sendiri walaupun satu perikop atau pilihan beberapa ayat itu sudah adalah kitab suci yang bukan hanya dibacakan tetapi sekarang dinyanyikan. Jadi kalau tadi dengan bagus dikatakan dengan Mazmur tanggapan umat diajak untuk merenungkan dan sebagainya, maka sekarang peran dari pemazmur dia harus sebelumnya harus merenungkan isinya. Sehingga ya nanti mungkin sebentar kita boleh lebih banyak bicara tentang itu, sehingga peran dari mazmur dan dengan sendirinya peran dari si pemazmur itu betul-betul sangat penting.